Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri sendiri dan kepada jemaah pada umumnya. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintah dan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini, memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Mari kita hitung. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab buku Bidayah bahwa dalam satu hari satu malam ada 24 jam. Kita kira-kira umur 60 tahun. Maka perhitungan kita, apakah maksimal usia kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada saat siang dan malam 24 jam kita hidup, yaitu dalam tidur kita 8 jam, maka tidur saja kita sudah memakan waktu 20 tahun. Bekerja 8 jam berarti kita melaksanakan pekerjaan dalam satu hari satu malam yaitu 8 jam, maka selama umur kita 60 tahun itu berarti bekerja saja 20 tahun, berarti sudah 40 tahun. Sedangkan kesana kemari melihat keluarga dan silaturahmi dan lain sebagainya adalah 4 jam, berarti 10 tahun. Berarti andai kata umur kita 60 tahun itu sudah dipotong oleh bekerja, tidur dan silaturahmi sebanyak 50 tahun. Berarti beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 10 tahun. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah sudah maksimal kita 10 tahun untuk melaksanakan ibadah, baik itu wajib maupun sunnah-sunnah? Oleh karena itu, saya mengharapkan atau menghimbau kepada kita semua
Mari kita beramal, mari kita laksanakan sholat-sholat, khususnya sholat Jumat berjamaah. Mari kita laksanakan sebelum khatib datang menaiki mimbar, kita sudah berada di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sebaiknya para jemaah berada di saf terdepan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwa pada surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladzina huwa sa'yuhum fil hayatid dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Yang artinya, katakanlah, maukah kami kabarkan kepadamu orang-orang yang merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sesat usahanya di dunia itu, sedang mereka menduga bahwa usahanya itulah yang lebih baik. Itulah mereka yang mengkufuri akan ayat-ayat Tuhan Allah dan tentang menemuinya. Maka hapuslah pahala perbuatan mereka, dan tidaklah kami mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 105. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai bekal kita hidup bahagia dan sejahtera di dunia sampai di akhirat, marilah kita kembali kepada konsep Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebab manusia ini tidak tergantung dengan sehat jasmani melalui jalan olahraga dan sebagainya, tetapi harus diimbangi dengan sehat rohani. Inilah yang menentukan, sebab kalau tidak, manusia akan berjiwa materialistis dan meninggalkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hasil penelitian para alim ulama, para dai, bahwa ternyata masyarakat sekarang telah mengambil pilihan tentang makna kehidupan ideal sebagai berikut. Hidup untuk bekerja 75%, hidup untuk bersenang-senang 20%, hidup untuk beramal hanya 4,5%. Apakah maksimal 4,5%? Mari kita koreksi. Betapa jauhnya antara yang berbakti dengan yang lainnya. Begitu juga atas penelitian MUI dan para dai, para ustaz, bahwa para remaja masa kini lebih tertarik dan taat kepada agama adalah 46%. Remaja masa kini lebih jauh dari agama 35%. Remaja masa kini sama sikapnya terhadap agama 19%. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faktor-faktor ini adalah penyebabnya antara lain pengaruh kebudayaan dan dari luar, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disalahgunakan, dan perubahan lingkungan biofisika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh HP, iPhone. Inilah, kalau kita manfaatkan HP ini akan bermanfaat, tetapi kalau kita salah gunakan maka akan mendapatkan mudarat yang lebih besar. Mari kita awasi anak-anak kita untuk melihat HP-nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, para ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama generasi muda muslim, kita sehatkan rohani kita, isi mental kita dengan memasyarakatkan Al-Quran dan
mengal-Qurankan masyarakat dengan jalan mendengarkan ceramah-ceramah agama, pengajian-pengajian Al-Quran, belajar Al-Quran mulai dari bacaannya, isinya, dan mengamalkannya di mana-mana tempat. Di rumah kita agungkan, kita dengungkan pembacaan Al-Quran, di langgar, di pesantren-pesantren, dan lain sebagainya. Terutama di masjid dengan disertai banyak baca istighfar dan salawat kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita ini di dunia mendapat selamat dan bahagia sampai akhirat. Ada pepatah mengatakan kaya itu penting, tetapi yang penting kaya. Inilah bahaya kalau kita mengartikan kaya itu penting. Mari kita bekerja sekuat tenaga seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau yang penting kaya, bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang penting kaya, apapun jalan, apapun cara halal kita halalkan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kaya itu penting, yang penting kaya harus kita bedakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu itu sampai melalaikan kamu semua dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta itu memang kita cari, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita salah mendidik anak, kita akan menjadi musuh kita dan dia tidak akan bisa membantu kita di akhirat kelak. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan karena waktu sangat singkat, mudah-mudahan yang kami sampaikan akan bermanfaat, dan mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah sudah maksimal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan mari kita makmurkan masjid kita di mana-mana tempat. Mudah-mudahan masjid kita seperti salat 5 waktu sama dengan salat Jumat biasanya. Mudah-mudahan, dan masjid takwa siap melaksanakan menjamu bapak-bapak untuk salat berjamaah di masjid takwa, apalagi pagi subuh. Mari kita sama-sama penuhi masjid kita untuk melaksanakan subuh berjamaah di masjid takwa. Selesai itu mari kita baru makan bersama di masjid takwa, karena siap pengurus melaksanakan menu-menu yang telah disediakan untuk memakmurkan masjid takwa yang kita cintai. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahal azim warhamhu wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا كما أمر. اللهم أحينا بالإيمان وآمنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدمنا من الجن مع الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم بلغنا مكة والمدينة والعرفة وارزقنا حج مبرورا وارزقنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل حجا مبرورا وسمبا مشكورا وشابا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك حسن خاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.